Pada 10 Desember 1995, seorang turis wanita dengan sepedanya sedang asyik menikmati pemandangan alam. Kemudian dia bertanya kepada seorang pemuda penduduk setempat tentang di mana lokasi indah dan bagus untuk dikunjungi. Spontan pria itu menawarkan diri untuk menemaninya dan akan menunjukkan kepadanya sebuah gua yang jarang dikunjungi turis. Tanpa ada pikiran negatif, si gadis menerima tawaran pria itu. Tak lama setelah mereka berada di atas sebuah gua yang merupakan gua tempat orang-orang kuil daerah setempat membuang sampah, usai mereka mengunjungi beberapa gua lainnya dan berbincang-bincang beberapa saat, tiba-tiba si pria ramah dan baik hati itu merampas tas dan kamera si gadis, memukulnya hingga dia terjatuh ke dasar gua lalu membunuhnya. Sebulan kemudian, jasad gadis itu yang telah membusuk ditemukan tim pencari dan diidentifikasi sebagai Joanne Messeder atau Joe, 23 tahun, seorang turis backpacker asal Inggris. Bagaimana ceritanya? Apakah polisi dapat menemukan pelakunya? Hasil otopsi menetapkan bahwa tengkorak Joe retak akibat pukulan benda tumpul dan dia telah diperkosa. Siapa Joe? Joanne Messeder atau Joe, 23 tahun, asal Winkle, Cheshire, Inggris, lahir dari pasangan Stuart Messeder, seorang eksekutif perusahaan kimia, dan istrinya Jackie, ibu Joe. Joe adalah seorang sarjana dari Universitas Durham yang belajar hukum di Universitas York yang lulus pada musim panas tahun 1994. Ia memutuskan untuk berkeliling dunia sebelum mengambil pelatihan hukum dengan firma hukum London Cameron Markby Hewitt pada 28 Desember 1995. Joe telah mengunjungi Kanada, Fiji, Selandia Baru, dan Australia, dan pada November 1995 dia tiba di Thailand. Dia terus berhubungan secara teratur dengan keluarganya di Inggris, mengirimkan kartu pos tentang perjalanan gajah dan arung jeram. Pertengahan Desember 1995, ayah Joe, Stuart Messeder, cemas karena tidak mendengar kabar dari putrinya. Terakhir mereka berteleponan pada 7 Desember. Kemudian dia terbang ke Bangkok, dan dengan tim pencari dan polisi setempat, dia mencari putrinya. Pemilik sepeda yang disewa Joe mengenalinya saat mereka menunjukkan foto Joe. Namun, dia tidak dapat memberikan informasi apapun tentang Joe. Pada 12 Desember 1996, ransel Joe ditemukan di agen perjalanan Bangkok yang sering dikunjungi oleh para backpacker yang seharusnya diambil pada 17 Desember 1995. Akhirnya, pada 14 Januari 1996, para pencari akhirnya menemukan tubuh Joe yang membusuk, mengenakan celana panjang dan kaus, di bawah tumpukan sampah di jurang di daerah kota Kanchanaburi. Sepeda sewaannya yang hangus tergeletak di rerumputan tinggi di dekatnya. Tidak ada cerita mengapa sepeda bisa hangus. Kemungkinan pembunuh kembali lagi ke TKP dan membakarnya untuk mencoba menghilangkan bukti, namun tidak berhasil. Yang kedua, karena gua itu memang tempat orang-orang kuil membuang sampah, jadi kemungkinan benda itu ikut terbakar saat mereka membakar sampah. Karena supasti sepeda itu turut disembunyikan juga oleh pembunuh, ditumpuk dengan sampah-sampah yang ada, karena Joe, tubuhnya ditutupi juga dengan sampah. Oke, Joe dijadwalkan terbang pulang ke Inggris pada 22 Desember 1995 untuk merayakan Natal. Dia gagal mengejar penerbangannya karena hidupnya harus berakhir di tangan orang asing yang baru dia kenal. Pada tanggal 13 Desember 1995, seorang turis wanita Austria, Inge Holecek, 40 tahun, menulis kepada Bangkok Post, sebuah surat kabar berbahasa Inggris, mengatakan bahwa dia telah diperkosa di halaman kuil oleh seorang biarawan pada tanggal 7 Desember. Biksu itu mengarahkannya ke beberapa gua dan dia menawarkan untuk membawanya ke sana. Tidak ada kisah tentang tindak lanjut laporan Holecek via koran itu, namun mempengaruhi kepolisian untuk lebih intensif menangkap pembunuh Joe.
karena penduduk lokal mengatakan bahwa Joe terlihat ngobrol dengan biarawan atau biksu Swepo pada 10 Desember 1995, di hari Joe menghilang, di mana pemerkosa Halicek juga dikatakan adalah seorang biarawan atau biksu. Polisi menggeledah kamar Swepo dan menemukan paspor yang separuh terbakar serta barang-barang lain milik mendiang Joe. Sepertinya Swepo berhasil menyelamatkan paspor hangus dengan maksud menyembunyikan barang bukti. Namun dia tidak bisa menyembunyikan sepeda hangus karena masalah size. Paspor bisa dikantongi, sepeda tidak. Betul? Miris. Akhirnya, dengan cepat polisi menangkap Swepo pada 14 Januari 1996, beberapa jam setelah penemuan mayat Joe. Prayotchat Swepo, 21 tahun, adalah seorang biksu bertatu macan dari kuil atau Wat Tam Kau Pun yang berlokasi 2 km di luar pemakaman perang Chong Kai dan sekitar 6 km dari distrik Mueang, kota dan provinsi Kanchanaburi, Thailand. Wat Tam Kau Pun artinya kuil Gua Kau Pun adalah kompleks kuil Buddha atau Wat. Wat Tam Kau Pun berjarak 4 km di luar Kanchanaburi di jalan tol 3228. Dari situ terdapat pemandangan indah Mai Nam Koai Noi atau Sungai Koai Noi di dekatnya. Candi itu juga memiliki gua yang terdiri dari beberapa ruangan yang dihubungkan oleh jaringan lorong sempit. Patung Dewa Buddha dan Hindu dipajang di dalam gua. Untuk donasi, orang-orang dapat memasuki sistem gua dan keluar lagi di titik lain. Patung Buddha raksasa bergaya Cina menghadap ke Mai Nam Koai Noi dan jalur kereta api yang meninggalkan kota di selatan. Patung Buddha berbaring besar lainnya sangat dihormati oleh penduduk setempat. Oke, Swepo pernah dihukum 2,5 tahun karena kasus perkosaan dan baru menjadi biksu 8 bulan setelah bebas dari penjara. Ternyata setelah dia menjadi biksu, dia tidak dapat menghilangkan kecanduannya akan narkoba. Dia membunuh Joe dengan merampas kamera dan tasnya untuk membeli narkoba karena dia ketagihan, walau masih meninggalkan perhiasan dan jam tangan Joe di tubuhnya. Karena kasus Joe, dia kemudian juga akan didakwa karena telah memperkosa backpacker asal Austria di halaman kuilnya 3 hari sebelum dia membunuh Joe. Memang di masa remajanya, Swepo banyak terlibat pelanggaran seperti pencurian dan perampokan. Dan fenomena yang banyak terjadi di negara yang 96% penganut Buddha yang taat ini, banyak penjahat yang alih profesi menjadi biksu untuk menghindari hukuman atas kejahatannya atau melarikan diri dari masa lalunya yang buruk. Bukan hal yang aneh di Thailand, menjadi biksu adalah satu-satunya cara mereka dapat bertahan hidup. Thailand, di negeri di mana biksu Buddha dihormati, mereka hidup dari amal orang lain. Banyak biksu terlihat dengan tato seluruh tubuh, tanda kehidupan mereka sebelumnya di geng mafia Thailand. Pecandu narkoba juga bergabung dengan kebikuan dalam usaha untuk mengering. Satu kuil di utara Thailand berspesialisasi dalam merawat pencandu heroin. Mirisnya, Swepo termasuk dalam sekte Buddha Theravada yang ketat, yang melarang kontak fisik sekecil apapun dengan wanita. Para biku yang harus bersumpah untuk tidak menyakiti makhluk hidup manapun, bahkan meletakkan mangkuk pengemis mereka di tanah ketika seorang wanita lewat agar mereka tidak menyentuh tangan. Namun, dia dan banyak biksu yang tidak lolos fase ini, mereka masih sering melakukan kejahatan. Akhirnya, Swepo dicopot sebagai biksu dan diadili. Mantan biksu itu didakwa dengan percobaan pemerkosaan, perampokan, dan pembunuhan. Swepo mengakui perbuatannya, namun mengaku tidak memperkosa Joe. Tetapi hasil otopsi menyatakan sebaliknya. Polisi mengatakan bahwa setelah merampas kamera dan tas Joe, Swepo memukulnya karena Joe melawan, lalu mendorong Joe sehingga dia jatuh ke dasar jurang. Swepo turun dengan tali ke lokasi dia jatuh. Melihat Joe masih hidup, Swepo menghantam kepalanya dengan batu besar. Setelah yakin Joe sudah tewas, Swepo lalu menyingkirkan tubuh Joe ke tempat tersembunyi dan menutupinya dengan sampah, sehingga tidak bisa terlihat dari orang-orang yang melihat ke bawah. Swepo juga mengaku telah memperkosa backpacker asal Austria Ing Holecek 40 tahun pada 7 Desember 95 di halaman kuilnya.
Akhirnya, Suepo, 25 tahun, dijatuhi hukuman mati pada 31 Januari 97. Pengadilan terpaksa menjatuhi hukuman mati padanya, walaupun dia mengaku bersalah, karena Suepo tidak dapat memperbaiki perilakunya. Suepo meminta hukuman matinya dilaksanakan dalam waktu 24 jam di lokasi Joe dibunuh, karena dia menyesal dan ingin cepat mati. Namun tentu saja permintaan itu tidak masuk akal, karena semua hukuman mati harus dilaporkan kepada raja, dan raja tidak bisa memutuskan secepat itu. Dan benar saja, pada 9 Juni 97, hukuman matinya dirubah menjadi penjara seumur hidup di bawah pengampunan kerajaan pada peringatan 50 tahun kenaikan tahta Raja Bhumibol. Beruntung Suepo ya, keluar penjara masih berumur 50-an, masih muda, masih mampu untuk melakukan pelanggaran, jika 25 tahun penjara belum ampuh merubah perilaku bejatnya. Saat ini, jika tidak lebih awal, dia sudah dibebaskan pada 2021 kemarin. Oke, sampai jumpa di cerita lain.